Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ketemu lagi dengan Pak Indra dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mencari informasi dalam teks. Nah, bagaimana ya caranya? Yaitu dengan 5W plus 1H. Nah, mungkin kalian sebelumnya sudah belajar tuh di kelas 4. Apa itu 5W plus 1H? Nah, kalau misalnya pada kesempatan kali ini, supaya lebih mudah dalam mengingatnya, kita singkat saja dengan adik Simba. Nah, apa itu adik Simba? Nah, mungkin nanti kita akan cari tahu ya apa itu adik Simba. Nah, mungkin sebelum kita mencari tahu apa itu adik Simba, mungkin kita pelajari dulu nih, apa itu informasi. Informasi itu adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai sesuatu hal. Jadi misalnya kita ingin mencari informasi tentang kapan Indonesia merdeka. Nah, informasinya itu adalah berarti mengenai penjelasan tentang kapan Indonesia merdeka. Nah, itu yang disebut dengan informasi ya. Nah, berikutnya kita akan membedah yang tadi, yaitu tentang adik Simba. Nah, untuk A yang pertama, A itu adalah apa, atau bahasa Inggrisnya yaitu what. Jadi, apa ini menanyakan suatu objek atau benda. Nah, selanjutnya adalah D atau di mana, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah where, yaitu pertanyaan yang menanyakan tentang tempat. Nah, selanjutnya K atau kapan, atau dalam bahasa Inggrisnya when, yaitu pertanyaan yang menanyakan tentang waktu ya. Selanjutnya yaitu adalah si atau siapa, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah who. Nah, pertanyaan ini menanyakan tentang seseorang atau nama. Nah, selanjutnya adalah M atau mengapa, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah why, yaitu menanyakan tentang alasan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah how, yaitu menanyakan cara atau keadaan. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan adik Simba. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, Si-nya siapa, M-nya mengapa, Ba-nya itu bagaimana. Jadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dengan adik Simba ini kita bisa mengetahui informasi apa sih dalam suatu teks itu gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan latihan dalam mencari informasi, kita harus tahu dulu nih sumber informasi apa saja yang kita bisa temui pada sekarang, yaitu media cetak dan elektronik. Kalau media cetak, contohnya seperti buku, koran, tabloid, majalah, kemudian apalagi sekarang mungkin novel, itu masih buku juga ya. Nah, selanjutnya adalah media elektronik, yaitu radio, televisi, internet, seperti yang kita lakukan sekarang, pembelajaran melalui media elektronik, yaitu internet. Gitu ya. Jadi kita dapat mencari informasi dari media cetak ataupun media elektronik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menentukan aspek informasi dari teks. Nah, di sini ada contoh teks mengenai polusi udara. Semoga kalian semua bisa jelas ya membacanya ini. Nah, mari kita baca sama-sama. Polusi udara. Polusi merupakan kondisi yang merugikan karena keberadaannya tidak akan membuat kondisi menjadi lebih baik, justru semakin buruk. Polusi udara merupakan kondisi ketika udara sudah tidak segar. Polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan yang terus-menerus bertambah. Selain itu, kurangnya pohon juga menjadi salah satu penyebab udara kotor. Nah,
kalimat pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah apa? Yaitu, apa penyebabnya dari polusi udara? Gitu ya. Nah, tentu penyebab dari polusi udara adalah apa? Di sini kita bisa lihat bahwa asap kendaraan yang terus-menerus bertambah. Juga tentang pohon yang menjadi salah satu penyebab, juga bukan pohonnya, tapi karena penebangan pohon yang terlalu dieksploitasi sehingga hutan menjadi gundul dan udara tidak dapat disaring oleh pohon sehingga udara menjadi kotor seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lagi ya, yaitu menentukan informasi dari teks. Misalnya ada kalimat di sini, paragraf, pohon adalah penyaring udara di bumi. Dengan daun dan batangnya, pohon menyerap gas dan komponen berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen, sehingga membantu kita untuk bernafas. Di kota-kota besar, pohon biasanya juga menyerap gas polusi yang dihasilkan kendaraan, seperti nitrogen oksida, ozon, dan karbon monoksida. Selain itu, debu dan asap lainnya pun akan disingkirkan olehnya. Jadi kita tahu banget ya bahwa memang penting sekali kita melakukan penghijauan karena banyak sekali tentu manfaat dari adanya pohon di bumi ini. Nah, dengan teks yang tadi, mungkin berikut informasi yang kita bisa temukan dalam bacaan tersebut. Yang pertama adalah manfaat pohon di bumi. Yang kedua adalah pohon itu membantu kita untuk bernafas. Bukan berarti kita bernafas dengan pohon ya, bukan, tapi kita bernafas dengan oksigen. Nah, oksigen ini dihasilkan oleh pohon dengan proses fotosintesisnya. Mungkin itu akan dipelajari lebih dalam pada pembelajaran IPA. Nah, informasi yang ketiga yaitu adalah manfaat pohon di kota besar. Tentu ya, seperti kota Bandung ini, kota besar, tentu polusi udaranya pun sangat tinggi karena jumlah kendaraan yang ada di kota Bandung pun sangat banyak, sehingga polusi udara itu tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, manfaat pohon itu di kota besar sangat penting ya, seperti yang dapat kita temukan dalam teks sebelumnya tadi, bahwa memang manfaat pohon di kota besar. Nah, informasi tersebut mengandung aspek apa dan bagaimana. Jadi pertanyaan yang sesuai dari teks yang tadi adalah, apa manfaat pohon bagi kita? Tentu kita bisa jawab bahwa memang pohon adalah penyaring udara di bumi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pohon membantu kita bernafas. Nah, dengan daun dan batangnya, pohon menyerap gas dan bahan berbahaya di udara lalu mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen itu yang kita gunakan untuk bernafas. Gitu. Selanjutnya adalah apa saja manfaat pohon di kota-kota besar. Di kota besar, pohon biasanya untuk menyerap gas dan polusi yang dihasilkan kendaraan. Karena di kota besar itu sangat banyak sekali kendaraan ya, sehingga polusi udara tidak dapat dihindari. Nah, sekarang kita mencoba latihan soal ya, yaitu ada pertanyaan, di situ terdapat sebuah paragraf. Nah, kita coba baca sama-sama ya. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk menanggulangi pencemaran udara. Upaya tersebut diantaranya dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Hal itu dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat terus meningkat. Upaya yang lain yakni dengan melakukan reboisasi. Nah, pertanyaannya yang sesuai dengan teks di atas adalah bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara? Cara menanggulangi pencemaran udara adalah dengan A. Membatasi jumlah kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat. Selanjutnya B, yaitu melakukan reboisasi dan membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya C adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Dan opsi yang terakhir adalah D, yaitu
menganjurkan masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kira-kira mana ya yang sesuai dengan paragraf di atas? Ingat ya, yang sesuai dengan teks yang di atas. Apabila misalnya kita lihat bahwa memang di sini ada dua cara menanggulangi pencemaran udara. Jadi yang sesuai dengan teks ya. Jadi kira-kira mana nih yang memang paling sesuai dengan teks? Coba, apakah itu A? Dan yang benar adalah C, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan melakukan reboisasi. Jadi itulah jawaban yang memang paling sesuai dengan teks di atas. Nah, baiklah anak-anak, mungkin untuk hari ini pembelajarannya cukup sekian. Jadi tadi kita sudah mempelajari tuh bagaimana atau bagaimana cara menggali informasi dalam sebuah teks. Tentu mudah, yaitu dengan 5W plus 1H, atau mungkin lebih mudahnya kita dengan adik Simba. A-nya itu apa? Apa? D, di mana? K, kapan? Si-nya siapa? M-nya mengapa? Ba-nya adalah bagaimana. Nah, cukup mudah dan pasti mudah lah. Nah, mungkin selanjutnya supaya lebih berlatih lagi, eh, tim guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu Pak Indra dan Pak Yedi sudah menyusun LKPD yang sudah dibagikan kepada Ananda sekalian. Nah, sekarang coba kerjakan LKPD tersebut dan ikuti instruksi yang ada pada LKPD tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan semoga kita bisa segera bertemu di sekolah. Itu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Pak Indra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.